Saya mantan hakim pengadilan negeri 33 tahun menjadi hakim. Pernah menjadi ketua pengadilan negeri. Tapi saya pribadi adalah pencinta hukum adat Melayu Jambi. 48 tahun saya mengadakan penelitian secara pribadi. 6 provinsi saya studi banding tentang hukum adat Melayu Jambi. Ada 19 wilayah hukum adat di Indonesia ini. Hanya 1 Jambi yang hukum adatnya ilmiah, sistematis, dan sesuai dengan akal sehat. Inilah dia. Saya bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka kalaulah saya dosen di Unja ini, mungkin saya sudah diangkat menjadi profesor hukum adat Jambi. Sekarang adik-adik para mahasiswa Unja, ingat pesan saya. Adik-adik ini adalah calon pemimpin masa depan, calon pemimpin tanah sebingkah payung sekaki air setitik Telaga Rahmat pucuk Jambi 9 lurah. Jambi mempunyai 9 hukum adat yang bersandisara. Jambi mempunyai 9 isi piagam Bukit Seguntang yang ditetapkan 1502 Masehi. Jambi mempunyai 9 rahasia Allah yang sampai hari ini dilindungkan Allah kepada kita-kita ini. Aral, azal, petako, keramo, judu, janji, langkah, rezeki, pertemuan maut. Di tangan adik-adik inilah Jambi ini baik atau buruk 40 tahun ke depan. Adat Jambi mengajarkan. Ini saya telah kirim materi ini sebenarnya kepada melalui WA-nya Pak Teja. Maksud saya kalau bisa diperbanyak, ada yang bawa, adik bawa pulang dari sini nanti. Itu maksud saya. Materi yang saya sampaikan ini, hukum adat Melayu Jambi adalah jati diri mahasiswa. Ingat itu. Ada 30 butir yang saya sebutkan di dalam tulisan saya ini. Butir pertama, adat berbudi baik. Orang adat menyebut jumlahnya 2 kali 3 berarti 6. Yang kedua, butir kedua, adat dalam arti sopan santun. Orang adat menyebut 2 kali 6 berarti 12. Kemudian yang ketiga, adat dalam arti sumbang. Jumlahnya 2 kali 6 berarti 12. Jumlah keseluruhan adalah 30. Kalau adik-adik ini memahami arti yang 30 itu menjadikan jati diri kita orang Jambi, selamat Jambi. Tidak akan terjadi duduk mengintai gelap, tegak mengintai sunyi. Tidak terjadi cinta kilat di dalam tempat-tempat termang di Jambi ini. Semua itu berada di tangan adik-adik yang memahami jati dirinya. Adik-adik ini orang beradat.
Kalau tidak beradat, kan tidak mau duduk di sini. Adat Jambi, ingat, adat Jambi itu dua fungsinya. Pertama, untuk menyatukan orang Jambi yang berada di tiap kabupaten kota. Ada 9 kabupaten, 2 kota. Itu berserak di Jambi. Daerahnya berbeda, budayanya berbeda, agamanya berbeda, tapi adat menyatukan dalam arti hukum adat. Hanya satu hukum adat Bersani-Sarak, mulai dari Tanjung Jabung sampai Telun Berasak Kerinci. Itu pertama. Alat pemersatu wilayah adalah hukum adat Melayu Jambi yang saya sebut dengan 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. 5 ganjil, pucuk undang nan limo. Pucuk undang nan limo ini sama dengan Pancasila. Kalau negara Republik Indonesia punya Pancasila yang limo, Melayu Jambi punya pucuk undang nan limo. Saya tidak sempat menguraikan satu persatu. Kalau adik mau, silakan baca buku Supit Gading Daba Ipu, Hukum Adat Melayu Jambi. Kemudian 4 sempurna adalah hukum dasar, adat yang sebenar adat, adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. 9 sempurna artinya adalah hukum adat yang 9 pucuk. Hukum perorangan, hukum peikatan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, rimau dan air, undang rajo, undang kampung, undang larik jaju, undang 20. Itulah 9 sempurna. Yang kedua, hukum adat Jambi adalah untuk membedakan antara bro di rimau, monyet di hutan, dengan manusia. Ingat, kalau bro dari nenek moyangnya dulu sampai hari ini, abad ke-21 ini, dia tidak beradat. Tidak beradat. Dia boleh kawin dengan ibu kandungnya, bro boleh kawin dengan adik kandungnya, boleh kawin dengan bapaknya. Itu bro. Dia boleh peluk cium di tempat yang ramai. Itu bro. Nah, kalau ada mahasiswa yang peluk cium di tempat ramai, nah pikir-pikir sajalah, apakah manusia atau bro? Bro itu sifatnya rakus. Kalau dia masuk padang jagung, ada yang digigit, ada yang dikepit, ada yang digenggam dengan tangan, ada yang digenggam dengan kaki. Itu rezekinya di depan orang, dia sudah digigit oleh kawannya, diambilnya. Kenapa? Bagi dia tidak ada adat, tidak ada aturan. Manusia tidak seperti itu. Manusia mempunyai tata krama, ada aturan yang boleh dan tidak boleh, ada aturan larang pantang. Nah, inilah yang diatur dalam hukum adat Melayu Jambi. Jadi ingat, ada 2 fungsinya hukum adat itu. Pertama, alat pemersatu daerah. Yang kedua, pembeda antara manusia dengan hewan. Adik-adik yang saya cintai, mudah-mudahan adik-adik ini adalah pemimpin masa depan. Adik-adik nanti akan jadi bupati, jadi gubernur, jadi camat, jadi DPR di Jambi ini. Ingat, harus tahu adat Jambi. Adat, asal kata adat itu berasal dari bahasa Arab, dari kata adah atau adat, artinya perbuatan yang berulang-ulang. Perbuatan nenek dicontoh oleh bapak, perbuatan bapak dicontoh oleh anak,
perbuatan anak dicontoh oleh cucu. Itu namanya perbuatan yang berulang-ulang. Atau perbuatan di kampung lain dicontoh oleh kampung yang lain lagi. Inilah yang disebut dengan adat. Tetapi adat secara ilmiah ada 3 pengertiannya. Pertama, adat dalam arti budaya. Budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat. Kita lihat ada orang yang suka berpakai kopiah, ada yang tidak suka pakai kopiah. Ada kampus yang baju jaketnya hijau, tapi kampus lain berwarna merah, berwarna kuning dan sebagainya. Itu budaya. Berbeda-beda. Seluruh dunia, termasuk Jambi, berbeda-beda. Yang kedua, adat dalam arti etika. Ini berbeda-beda juga. Tiap daerah, tiap desa berbeda-beda. Kenapa kalau kita pamannya lewat di depan guru, kita permisi dan membungkuk? Itu etika. Kenapa kita kalau sholat Jumat, kita pakai baju koko, pakai kopiah, pakai kain sarung? Itu etika. Pakai celana panjang, pakai celana jeans, baju kaos boleh, sah sholat. Tapi etikanya tidak benar. Nah, itu pengertian yang kedua. Pengertian adat yang ketiga adalah dalam arti hukum. Adat dalam arti hukum ada perintah dan larangan. Perintah dan larangan ini bila kita langgar, maka terkena sanksi hukum. Kalau dalam arti budaya, dalam arti etika tidak terkena hukum, tapi dalam arti hukum terkena sanksi. Nah, adat dalam sanksi, dalam pengertian hukum ini hanya 1 di Jambi. Itulah yang disebut dengan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Hanya 9 pucuk ini, 9 hukum, 9 macam hukum. Nah, inilah alat yang menyatukan Jambi. Harusnya sama hukum di Tanjung Jabung, Batanghari sampai Kerinci. Inilah alat menyatukannya. Ini perlu adik-adik ketahui. Kemudian adik-adik, ini tidak dianu ya. Sebagai orang Jambi harus tahu ini. Ini jati diri orang Jambi. Orang Jambi bukan kayo karena emas, bukan kenyang karena makan, bukan tampan karena rupa, bukan kuat karena suku, bukan bangga karena bangsa, bukan batuah karena pandai. Tapi orang Jambi kayo de adat dengan pusako, kenyang de undang dengan teliti, tampan de budi dengan baso, kuat karena basatu, batuah karena sekato, bangga karena adat baseni sara yang dipakai. Ini harus tahu. Sebagai mahasiswa Unja, jangan kalah dengan mahasiswa lain. Mahasiswa di Merobongo sana sudah hafal. Ini adik di provinsi, jangan kalah dengan daerah. Nah, kemudian yang perlu diketahui lagi, ada 30 butir. Barangkali yang ini bisa diperbanyak nanti dengan Bapak ini, bisa dibawa pulang. Karena apa saya buat ini? Karena kita orang Jambi ini mulai lahir sampai mati itu adat, beradat. Saya menulis buku judulnya Sumpit Gading Dama Ipuh Hukum Adat Melu Jambi.
Ketika saya masih hidup hari ini tidak ada harganya. Nanti kalau saya sudah mati, baru akan dicari orang. Kenapa? Karena saya tahu di Provinsi Jambi ini tidak ada buku yang lengkap menulis hukum adat Jambi. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Hukum adat Jambi itu ditetapkan tanggal 16 Juli 1502 Masehi. Ada rapat adat dari tanggal 2 sampai tanggal 16. Di Jambi ini adat Jambi ditetapkan 4 kali dibuat rapat adat, diperbaiki. Pertama rapat adat Bukit Seguntang 1502 Masehi. Yang kedua rapat adat Bukit Setia Laut Kerinci 1530 Masehi. Kemudian rapat adat di Bukit Tinggi 1842 Masehi. Kemudian rapat adat di Tanah Pilih Jambi 1508. Nah, itulah orang tua kita menetapkan hukum adat Jambi. Sekarang kita masuk pada materi jati diri. Jati diri menurut adat adalah sesuatu keyakinan yang kita pahami, kita laksanakan. Itu adat mengatakan. Nah, pertama yang disebut dengan jati diri untuk orang Jambi termasuk mahasiswa adalah adat berbudi baik. Ini ada 6. Orang adat biasa mengatakan sebanyak 2 kali 3. Yang pertama adalah adat saling hormat, menghormati. Adat Jambi mengajarkan kepada orang Jambi, termasuk mahasiswa Jambi ini, agar saling hormat dengan sesama. Yang tua kita hormati, yang muda kita kasih. Hormat kepada ibu bapak, hormat kepada dosen, hormat kepada pejabat, hormat kepada orang yang kita tuakan. Kalau mereka sedang duduk, kita tidak boleh melintas di depannya tanpa minta izin. Menghormati orang harus setiap saat. Kita tidak boleh berkata kasar, berkata porno kepada orang yang kita hormati, walaupun dia tidak ada. Itu. Ini adat Jambi mengajarkan begitu. Memang di tengah masyarakat tidak semua orang minta dihormati, tetapi tidak satu pun orang yang suka dihina. Ini penting diketahui oleh adik-adik. Yang kedua, adat tenggang rasa. Ini masuk dalam kelompok berbudi baik tadi. Kita tahu kita hidup di dunia ini sebentar. Saya hari ini berumur 74 tahun. Saya lahir 49. Hari ini sudah masuk 74 tahun. Umur saya tak sampai 30 tahun lagi, 100 tahun tak sampai. Mungkin besok saya mati, mungkin keluar dari sini mati. Semua kita ini pasti mati. Jadi gunakan kesempatan yang sebentar ini untuk berbuat baik. Itu adat Jambi mengajarkan begitu. Kita tidak boleh tidak peduli dengan kesulitan orang. Kita jangan bertepuk tangan melihat orang dapat musibah. Kita harus bangga dan ikut bersyukur. Begitu. Jadi adat saling hormat ini perlu dimiliki oleh para mahasiswa Jambi ini. Menghormati orang itu dalam adat disebut begini: hormatilah orang nantu seperti ibu bapak, guru, dosen. Sayangi orang yang kecil, sopan santun dan malu dengan sesama gedang. Lemak di awak, ketujuh dek kanti.
awak belabo, orang tidak merugi. Begitu. Itu adat mengajarkan seperti itu. Yang ketiga, adat merasa malu. Malu perlu dipunyai oleh setiap orang. Kalau tidak punya rasa malu, itu akan menimbulkan bencana kepada kita semua. Setiap orang harus punya rasa malu. Bila berbuat sesuatu tanpa rasa malu, maka masyarakat akan rusak. Karena malu itu adalah cipta rasa yang timbul di dalam diri setiap manusia. Setiap mahasiswa Jambi ini, orang pasti akan terganggu oleh karena perbuatan buruk seorang mahasiswa. Itulah yang disebut dengan adat istiadat. Yang keempat, adat suku berbuat baik. Setiap orang wajib berbuat baik dengan sesama manusia. Harus suka tolong menolong. Jangan tak acuh kesulitan orang lain. Jangan tertawa melihat orang dapat musibah. Ketika orang dapat musibah, ketika orang dapat rahmat, kita harus ikut gembira. Ketika orang dapat musibah, kita harus ikut berduka. Ini. Yang kelima, adat rendah hati dalam Bakato. Orang Jambi termasuk mahasiswa harus menjauhkan perbuatan sombong. Banyak di tengah masyarakat yang sombong. Padahal orang adat mengatakan belut belum bersisi, ikan belum berdai, tapi dia sombong. Karena yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh, tidak berhak sombong. Kita manusia harus rendah hati. Kok hendak mandi, ambil diulak. Kok hendak menjauh, ambillah di hilir. Kok hendak berkato, jangan meninggi, tetapi harus berkato merendah. Pikir dulu baru berkato, lihat dulu baru melangkah. Karena lidah manusia itu lebih tajam dari pedang. Mudah memaafkannya, tapi sulit melupakan. Perkataan orang jahat kepada orang lain 40 tahun ke depan belum tentu hilang. Itu. Kemudian dalam masalah kato ini, adat Jambi mengajarkan banyak ini macamnya. Kato rajo melimpah, kato pengulu bepusako, kato bapak bepengajar, kato guru bepituah, kato mama kebaikan, kato nenek mama penjelasan, kato hakim menghukum, kato dubalang ba undang-undang, kato alim ba hakikat, kato dubalang mengaih, kato mudo bersumanis, kato betino merendah, kato banyak, kato begalau. Yo bekato baturut, tidak kato berhenti, entah kato berjalan, waham kato berulang, takut kato tak laju. Soal kato ini ada batang, ada akarnya. Maka menurut adat bersandarlah pada akarnya. Begitu. Kemudian yang keenam, adat penyayang. Tiap orang oleh adat Jambi dianjurkan untuk mempunyai rasa kasih sayang. Karena itu terhadap sayangilah karena itu terhadap ibu bapo, guru, dosen, orang tua dan atasan, jangan melintas di mukanya tanpa menunduk dan minta izin. Nah, itu termasuk dalam jati diri adat berbuat baik. Kemudian ada lagi jati diri di dalam sopan santun, ada 12 macam.
Kalau saya bacakan satu persatu panjang ini. Ketika minum, orang adat mengajarkan ketika kita makan minum, makan beradat dan beradab. Makan sesuap, 2 suap, cukup ketiga perut kenyang. Jangan makan sekuat hilang, minum seteguk habis. Bagaikan beruk di rimbo, berebut pingin banyak. Ada yang digigit, ada yang dikepit. Tetapi orang harus punya malu. Jangan pisang dikubak langsung ditelan seperti beruk. Tetapi manusia harus beradat dan beradat. Makanlah secara duduk dan sopan santun. Itulah adat yang teradat. Kalau makan bersama, jadi adat dalam makan bersama, orang Jambi mengajarkan jangan makan sebelum orang tua makan, jangan berhenti sebelum orang tua mencuci tangan. Itu kalau makan di hamparan. Nah, tapi sekarang kita sudah diajarkan oleh orang kafir barat sana, antri berebut-rebutan kadang-kadang. Saya ingat tangan kita berselintuk dengan tangan kawan mengambil gulai, mengambil nasi. Itu beruk di rimbo, monyet di hutan. Kalau orang adat Jambi makan di hamparan. Makan kata orang tua baru makan semuanya. Gitu. Tapi bukan berarti saya membenci makan prasmanan. Hanya lihatlah tempat dan waktunya yang pas. Kemudian adat mengupas pisang. Orang adat Jambi mengajarkan kalau mengupas pisang itu harus kenal ini adat yang 4. Pisang itu kupas pertama adat yang sebenar adat. Yang kedua adat yang teradat. Yang ketiga adat yang diadatkan. Yang keempat adat istiadat. Kalau langsung dibelah dimakan itu bro namanya. Tuh. Apalagi sambil berdiri. Ini jati diri orang Jambi. Sampai mengupas pisang pun diajarkan. Jangan sampai ada mahasiswa Unja ini di tengah masyarakat itu ada pisang, pergi pesta, ambil pisang langsung kupas langsung ditelan. Ini mahasiswa yang tidak mengerti hukum adat Jambi. Tolong. Saya ke depan hukum adat Jambi itu lahir dari Unja ini. Ada ganti Mukhtar Agus. Itu yang saya harapkan. Kemudian adat memanggil orang. Kalau memanggil orang, pertama jangan berteriak. Satu. Yang kedua jangan kubit dengan tangan kiri. Itu tidak boleh. Ayo sini kamu. Itu orang kurang ajar itu. Orang tidak beradat. Kalau orang beradat tangan kanan dipakai. Itu. Ini jangan dianggap enteng. Ini jati diri. Bila ada mahasiswa yang bilang, "Oh, kamu sini kamu." Itu orang tidak beradat. Tak punya malu. Tuh. Kemudian adat memberi dan menerima. Kalau kita menerima sesuatu dari orang lain, kita terima dengan baik. Jangan enteng saja. Begitu juga kita memberi orang. Jangan main lempar saja. Tidak boleh. Kalau memberi orang, berilah dengan baik. Kalau menerima dari orang, terimalah dengan baik. Adik-adik para mahasiswa, sekarang berkembang di tengah masyarakat cara ini. Jelek sekali orang Jambi. Orang Jambi hari ini kalau mengundang orang, na'udzubillah. Kalau saya katakan kurang ajar, marah orang dengan saya. Besok saya dilaporkan ke polisi. Iya. Dulu nenek moyang kita mengajarkan, kalau ada orang pesta, mengundang orang sekampung, maka diutusnya lah salah seorang atau 2-3 orang membawa cerano sirih senampan. Cerano ini berisi sirih senampan. Sirih ganti darah, pinang ganti jantung, gambir ganti lipo, tembakau ganti empedu.
Sini. Orang ini datang ke rumah, misalnya ke rumah saya. Yang mana yang nama Pak Mukhtar? Dia belum kenal saya. Saya bilang, Pak, ini saya menyampaikan undangan Pak Dekan Fakultas Hukum misalnya. Dia hari A 1 minggu lagi ngawinkan anaknya. Tolong Bapak datang, tolong Bapak bekerja kalau ada kerjaannya, tolong Bapak makan makanannya, tolong Bapak tonton hiburannya. Bertemu dengan saya orang. Sekarang bagaimana? Hari ini orang Jambi banyak yang kurang ajar mengundang orang. Mau ngundang saya, bawa amplop undangan, diparap tidak, ditanda tangga di haram, lalu taruh di pagar saya. Kebetulan saya tidak keluar hari itu, hujan datang, selesai sudah. Ada lagi di taruh bawah pintu. Ini adat yang kurang ajar. Menyuruh saya datang atau tidak itu? Itu. Tidak begitu ajaran nenek moyang. Temui orangnya. Di Indonesia nih, Dik, saya keliling Indonesia ini. Paling bagus mengenang orang itu Sulawesi. Sulawesi Selatan itu kalau dia mengenang orang dengan Cerano Siri Senampan ini diantar oleh 2 orang. Datang ke rumah saya umpamanya, ditaruhnya surat undangan di atas Cerano Siri. Datang ke rumah saya tidak ada saya, hanya pembantu yang ada. Dia tanya sama pembantu, "Di mana Bapak?" "Oh, Bapak pergi baru besok pulang." Pulang dia. Tidak dibawanya. Besok baru dia datang lagi. Jadi harus orang yang berkepentingan yang diundangnya lah yang mengambil surat di atas Ceranonya. Harus bertemu. Begitu. Tidak ada di Indonesia ini selain di Sulawesi Selatan. Luar biasa. Ini perlu dicontoh. Sulawesi Selatan, daerah Maros, daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan inilah. Nah, luar biasa. Saya katakan waktu saya menjadi ketua pengadilan di Maros, kalau orang Maros ini mengundang kita tidak mau hadir tanpa alasan, itu betul-betul kita yang kurang ajar sebenarnya. Begitu. Lebih parah lagi di Jambi hari ini, pakai WA, tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak, mengundang seluruh RT ini untuk hadir yasinan di rumah pemilik kami ini. Hai, kurang ajar betul. Na'udzubillah. Nah ini. Ini waktunya tadi sudah termakan setengah jam ya. Saya lanjutkan sedikit aja. Nanti ada tanya jawab. Kemudian adat dalam menjawab kato. Kalau kita menjawab perkataan orang, jawablah dengan sopan santun. Ini jati diri. Jangan tidak acuh kalau orang memanggil kita. Jangan-jangan dia mau memberi uang, memberikan rezeki dengan kita, tapi kita tak acuh. Saya pernah melihat seorang atasan membagi uang. Karena dia bawa uang, karena uangnya banyak, ada zakat fitrah segala macam, dibawa ke kantor, lalu dia kumpulkan karyawan, dipanggil, "Dek, sini kamu semua." Ada 1 orang, dah acuh. Udah, daftarnya dicoretnya. Lalu yang hadir tadi dikasihnya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Lalu dia pergi. Diberitahulah kawannya kepada yang tadi dah acuh tadi. Kami dapat uang 1 juta loh dari bapak itu. Hah? Loh, kamu kan dipanggil dah ini. Berlari dia keluar mencari bapak yang mengundang tadi. Apa bilang bapak itu? "Kamu saya panggil tidak acuh." Sudah. Hilang uang 1 juta. Kawan dapat, dia tidak. Nah itu. Jadi jangan tidak acuh dengan panggilan orang. Kemudian
adat duduk di hamparan. Kalau kita duduk di lantai, yang laki-laki diadatkan untuk bersimpuh, untuk bersilo, telapak kaki di bawah. Jangan diangkat kaki ke atas, kaki di atas lutut, kayak anak bersilat saja. Dan yang perempuan harus duduk bersimpuh. Jangan buka paha, kelihatan paha. Itu adat mengajarkannya. Kemudian yang kedelapan, adat dalam berbicara. Berbicara dengan teman, dengan kawan, dengan siapa saja. Jangan berkata kasar dan jangan berkata porno. Karena dalam adat disebutkan, ada pantunnya ini. Nalai jalan Kutojayo, tegak rumah bersendi batu. Kalau tidak pandai berkata, seperti bukan. Nalai jalan Kutojayo, tegak rumah berbatu sendi. Kok tak pandai dalam berkata, seperti alu pencukil duri. Begitu. Yang ke-10, adat mandi. Kalau orang mandi, orang Jambi ini mengajarkan pakai besahan. Jangan mandi telanjang. Ini membuka aurat, apalagi depan orang, tidak dibenarkan oleh adat. Jadi mandi di tempat terbuka atau tidak terbuka harus pakai besahan, karena membuka aurat haram hukumnya menurut adat Pesendisara. Kemudian mandi bekawan. Kalau kita mandi bekawan, jangan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bedakan tempatnya. Kalau di desa-desa, adik-adik bisa lihat barangkali yang desanya belum punya WC tersendiri, ada tepian mandi, ada tepian untuk jantan, ada tepian untuk betina. Berpisah. Nah, itu adat yang mengajarkan seperti itu. Itulah yang disebut dengan tepian Bapak Gabaso tadi. Kemudian adat bepergian. Nah, kalau kita pergi kemana-mana, ini diajarkan oleh adat Jambi. Kalau berjalan, jangan jalan baduo-duo. Pertama, bujang dengan gadis. Ini berbahaya. Habis sanding dek bagesoh, habis geli dek geliti. Habis malu dek terlalu, terjadilah sesuatu. Banyak mahasiswa yang hamil luar nikah gara-gara jalan baduo-duo. Jauhilah itu. Adik-adik, mungkin antara sesuatunya ini ada pacarnya di sini. Tapi ingat, jagalah jati diri kita. Tidak ada orang yang di dunia ini tidak suka kawin. Tapi tempuhlah alur yang patut. Kalau kita mau menikah, tempuh jalur yang patut. Ingat, ingat dalam adat sebut, bibit yang baik, buah yang baik adalah dari bibit yang baik. Anak yang bagus, hasil perkawinan yang bagus. Kalau anak haram yang dikandungnya, pikirkanlah bagaimana masa depan. Itu perlu dipikirkan mahasiswa Unja ini. Saya tahun 2006 di LAM Provinsi Jambi saya katakan, LAM ini mari berantas maksiat yang ada di Jambi. Orang duduk di atas motor, peluk cium di tempat remang, cinta kilat di tempat sepi. Itu embrio saya bilang. Berapa banyak hari ini anak lahir di Jambi tanpa nikah, berbahaya sekali. 40 tahun ke depan, kata saya tahun 2006, sekarang sudah 15 tahun itu. Lahir di hari ini 2006 saya bilang. 40 tahun dia berpolitik, masuk partai politik, jadi gubernur Jambi. Siapa ayahnya? Anak gotong royong. Siapa yang malu? Orang Jambi.
Tuh, pikirkan dia adik-adik mahasiswa pelaku sekarang. Jangan ada dari mahasiswa ini yang hamil luar nikah atau mengambil perempuan lain. Na'udzubillah. Tidak ada orang yang tidak suka dengan jenis lain. Betino suka dengan jantan, jantan suka dengan betino. Tapi turutlah alur jati diri kita yang tertanam dalam adat dan agama. Tuh, paham ya? Adik-adik, masih banyak sebenarnya materi yang saya sampaikan, tapi waktu tidak ada karena ada tanya jawab. Nanti saya minta tanyakan sama saya yang berkaitan dengan hukum adat Jami, insya Allah saya akan jawab. Kalau tidak bisa jawab sini, nanti akan saya jawab di WA kalau ada WA-nya sampai saya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sementara waktu. Sudah saya paparkan segala nandape, sebaris tak lupa, setitik dah hilang. Kok ado nan talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu. Bukan mamelau pani dileku, tidak bakuak mandi bakumpai, belum basisi mandi ke laut. Kok jarang suko dituku, kok hapat suko diturang, kok bungkuk suko dilurus benar, suko dioleh panjang di kampuh liba, alam tak kemang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak, terserah kepada ombak nan basabung, angin nan bapuhun. Di situ sisik telunggu tulang balambun yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa bataup, orang sekapal jadi temenong. Dalam kelam elok balampu. Nan setitik sampai saya sampaikan, jadikan laut. Nan sekepal, jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan. Alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang salah, yang benar, apa yang saya katakan ini dari Allah yang Maha Kuasa. Yang salah dari saya Mukhtar Agus Solib Isa. Saya mohon maaf kepada adik-adik dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.